kita akan mendengarkan materi mengenai basic understanding on human rights issue yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa nih. Untuk selanjutnya saya akan membacakan profil singkat dari Pak Aris. Dr. Muhammad Saiful Aris, SHM LLM, merupakan seorang dosen, peneliti, dan juga legal drafter dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pak Aris merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang HAM yang sudah malang melintang di dunia HAM. Hal ini dibuktikan dengan Pak Aris pernah menjadi direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Jawa Timur, kemudian menjadi kepala bidang hukum dari Universitas Airlangga, hingga saat ini menjadi wakil dekan di bidang sumber daya manusia dan keuangan. Pak Aris juga sering mengikuti berbagai macam pelatihan dan conference seperti pelatihan pengacara hukum pajak yang diselenggarakan oleh Jim Lee School of Law and Government Indonesia, kemudian International Arbitration Dispute Settlement dari Justicia Training Center and Singapore International Arbitration Center, pendidikan khusus pengacara pengadaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia, dan pelatihan dan sertifikasi auditor hukum yang diselenggarakan oleh Jim Lee School of Law and Government, lembaga sertifikasi profesi auditor hukum Indonesia. Pak Aris ketika menempuh pendidikan mengawali pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat pemerintahan, kemudian melanjutkan magister hukum di tempat yang sama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hingga akhirnya mendapatkan beasiswa USAID prestasi di Universitas California, Amerika Serikat, dan meraih gelar doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sangat luar biasa profil singkat dari Pak Aris. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Aris. Terima kasih Mandala ya, rekan-rekan sekalian. Saya mulai sharing materi saya. Ini beberapa gambaran umum tentang hak asasi manusia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan paparan singkat ya untuk sharing isu tentang human right ya, atau dalam bahasa kita adalah hak asasi manusia, saudara-saudara sekalian. Nah, yang harus kita lihat pertama bahwa ketika kita mendengar kata hak asasi manusia atau human right, yang harus kita lihat dan kita tekankan bahwa ini sebetulnya bukan satu nilai yang sulit dipahami. Kenapa ini bukan sesuatu hal yang sulit? Karena ini adalah sesuatu hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi karena itu bersentuhan dengan daily activities kita, maka sewajarnya ini bukan hal yang rumit. Nah, ketika kita belajar HAM, menganggapnya oh ini sesuatu yang sulit. Padahal sebetulnya menurut saya ini sesuatu yang mudah kalau kita mau mempelajarinya. Dan yang kedua, bahwa ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, itu kenapa perlu? Karena itu berkaitan dengan harkat dan martabat sebagai manusia secara umum. Nah, kan saya menjelaskan tentang definisi apa sih hak asasi manusia itu. Nah, saya berangkat dari pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Memang definisi HAM mungkin ada beberapa perspektif, tapi saya ambil satu saja, satu dimensi yang berkaitan dengan HAM dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Jadi kalau kita melihat dari pengertian HAM dalam konteks ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi di situ ada titik tekannya bahwa itu adalah berkaitan dengan manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana itu merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, untuk apa? Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, titik tekannya adalah pada yang saya beri warna merah. Berkaitan dengan apa? Hak yang melekat, manusia sebagai Tuhan, yang dia harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Itu prinsip dari hak asasi manusia. Itu adalah merupakan pengertian dari hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM. Ya, itu yang pertama. Kemudian, nah sekarang kita lihat dalam satu contoh ya, hak anak. Nah ini ada 6 hal. Kita bisa mengambil contoh. Nah, pertama, ya saudara-saudara sekalian, apakah ini merupakan hak? Yang pertama adalah handphone, gadget. Nah, ini hak anak atau bukan? Nah kita bisa menjawabnya itu ya. Yang kedua, contohnya adalah pendidikan. Kemudian pakaian model terbaru. Kemudian yang keempat, tempat tinggal yang layak. Yang kelima, sepeda motor atau mobil. Yang keenam, makanan sehat dan bergizi. Nah, kita lihat sebagai contoh. Hak anak itu kan ada beberapa dimensi. Nah, kita ambil contoh ini dari 1 sampai 6 ini.
maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang masuk dalam kategori hak anak itu adalah pada angka 2 berkaitan dengan pendidikan, kemudian pada angka 4 tempat tinggal yang layak, kemudian pada angka 6 makanan sehat dan bergizi. Nah, ini adalah satu contoh berkaitan dengan bagaimana menerjemahkan hak itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, oke, sampai sini oke ya, saudara-saudara sekalian ya, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian berikutnya, saya bergeser pada slide saya berikutnya. Nah, sekarang kita bergeser pada peraturan atau instrumen HAM nasional dan internasional. Saya berangkat dari instrumen HAM internasional. Kalau kita mempelajari instrumen hak asasi manusia sedunia, pertama adalah yang lazim kita kenal bahwa peraturannya berkaitan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita sebut singkat dengan DUHAM, Universal Declaration on Human Rights. Kemudian dalam DUHAM itu ada dikenal beberapa jenis hak. Ya, pertama ada yang disebut kategori hak sipil. Ya. Kemudian ada kategori hak sosial, masuk kategori hak sosial. Kemudian ada kategori hak politik, ya. Kemudian ada kategori hak ekonomi dan budaya. Nah, semua itu, saudara, kalau hak sipil dan politik dan hak sosial itu masuk namanya dalam satu covenant, dia disebut dengan covenant hak sipil dan politik. Kemudian ada covenant hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu dalam konteks instrumen HAM internasional. Nah, semua itu, saudara-saudara, itu dalam konteks Indonesia, semuanya, dua covenant ini sudah dilakukan ratifikasi menjadi produk peraturan hukum nasional. Nah, itu sudah menjadi undang-undang nasional, sehingga di situ ada kewajiban negara untuk memenuhi dan menjalankan apa yang sudah diratifikasi dalam peraturan hukum nasional. Ya, ini pointer slide saya yang keberapa tadi ya, saya lupa. Nah, kemudian geser pada hal berikutnya. Nah, ada contoh, ya contoh. Tadi kategorinya hak itu kan ada hak sipil dan politik, kemudian ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang biasa kita singkat hak ekosop. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan hak sipil dan politik. Ya, yang pertama adalah hak hidup. Ini contoh saja ya, agar kita bisa membedakan antara sipol dan hak ekosop ya, bukan semuanya. Hak hidup contohnya, yang pertama. Yang kedua, contoh dari hak sipol adalah hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa. Ya. Kemudian ada hak anak. Kemudian yang keempat adalah kesamaan di muka hukum. Ini perspektif agar kita bisa membedakan mana yang disebut dengan hak sipil dan politik. Ya, ini sesuatu yang umum. Sebagai pembanding, saya akan menunjukkan contoh dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang pertama adalah hak atas standar hidup yang layak. Nah, standar atas hidup yang layak itu meliputi sandang, pangan, papan, kemudian ada hak atas pendidikan, nah, kemudian ada hak atas standar kesehatan. Ini 3 contoh adalah berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh yang lain masih banyak, tapi saya ngambil 3 saja untuk kita bisa memberikan satu, memudahkan untuk membandingkan apa sih perbedaan antara hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, sampai itu. Kemudian, nah, saya bergeser pada satu prinsip HAM yang secara umum yang lazimnya dikenal ya di dunia. Ini prinsip ini sepahaman saya ini sama, dia berlaku di mana saja di negara-negara di dunia. Yang pertama adalah prinsip equality atau kesetaraan. Jadi prinsip dalam konteks hak asasi manusia itu HAM itu harus diletakkan secara setara untuk siapa saja. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah universality atau universalitas. Konteks universalitas itu artinya HAM itu berlaku secara umum ya untuk siapa saja di mana saja. Meskipun sepemahaman saya universalitas ini ada beberapa ahli yang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda. Oke, gitu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip yang disebut dengan human dignity atau martabat manusia. Jadi kenapa ada hak itu? Karena memang coba memperhatikan atau menghormati manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan prinsip non-discrimination. Jadi tidak boleh HAM itu dipraktekkan dengan satu pendekatan diskriminasi. Dia harus satu pendekatan yang non-discrimination. Tidak boleh
melihat pada aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya ada tindakan diskriminasi. Itu 4 prinsip yang umum. Nah, karena prinsipnya ini, secara prinsip HAM itu ada 8, maka saya lanjutkan pada yang kelima dan seterusnya ya. Yang kelima, jadi prinsip HAM itu ada yang disebut dengan invisibility. Apa itu ya? Dia tidak dapat terbagi. Artinya satu hak itu sebagai manusia, itu kita melekat hak itu. Tidak boleh hak itu dibagi-bagi. Karena dia adalah satu kesatuan. Satu hak tidak terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada pemenuhannya hak yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan tidak dapat dicabut. Artinya hak itu ya melekat selama yang bersangkutan sebagai manusia. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah saling berkait atau interdependensi. Nah, memang pembagian tadi ada kategori hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, saudara-saudara sekalian. Tetapi itu adalah sebetulnya keduanya adalah saling berkaitan karena itu adalah satu rangkaian ya, karena dia sebetulnya saling berkaitan, tapi untuk memenuhinya memang ada beberapa perbedaan karakter secara umum. Dan prinsip yang terakhir adalah responsibility atau tanggung jawab negara. Kenapa dalam HAM itu dititik tekankan tanggung jawabnya adalah pada negara? Karena memang kewajiban yang utama itu melekat pada negara sebagai aktor untuk melindungi dan memenuhi. Tetapi bukan berarti individu tidak punya tanggung jawab seperti itu. Individu juga memiliki tanggung jawab berkaitan dengan hal-hal yang tertentu sesuai dengan porsi. Oke, sampai sini semuanya oke ya? Saya tidak terlalu cepat kan ya? Masih bisa diikuti kan? Oke ya? Oke. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan konsep kewajiban dan tanggung jawab tadi yang sedikit saya singgung. Berkaitan dengan prinsip yang ke-8 tadi. Nah, dalam konteks hukum HAM, itu sesuai dengan yang saya tampilkan, di sebelah kiri ada yang disebut dengan pemangku kewajiban, kemudian ada yang di sebelah kanan disebut dengan pemangku hak. Nah, kita lihat. Pemangku kewajiban, kalau kita lihat di dalam prinsip hak asasi manusia dan juga di Undang-Undang Dasar kita, pemangku kewajibannya adalah negara, terutama adalah pemerintah. Ya, di Undang-Undang Dasar kita menyatakan begitu. Nah, bentuk pelaksanaan kewajiban itu dalam bentuk apa? Secara prinsip ada 3, saudara-saudara. Ya, nah, ada yang pertama, ya ini di slide saya, ini mengurutkannya. Pertama adalah berkaitan dengan melindungi atau protect. Apa letak di sini? Berarti ada kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat. Bentuknya dengan apa? Perlindungan itu bisa dengan bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan agar hak setiap orang itu terlindungi, tidak ada yang melanggar. Kalau ada yang melanggar, tentu kewajiban negara adalah memberikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi atau fulfill. Nah, ini adalah berkaitan dengan pemenuhan hak untuk masyarakat. Misalnya apa? Nah, misalnya adalah pemenuhan memberikan akses kepada masyarakat untuk apa? Untuk hak atas pendidikan. Jadi menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian misalnya dalam masa pandemi seperti ini memberikan akses hak atas kesehatan, fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai. Itu berkaitan dengan pemenuhan. Kemudian yang ketiga adalah menghormati atau respect. Nah, bagaimana negara dan juga masyarakat itu menghargai hak masing-masing. Nah, itu dalam konteks sisi yang sebelah kiri pemangku kewajiban. Nah, bagaimana kemudian kita bergeser pada bagian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pemangku hak. Pemangku haknya siapa? Pemangku haknya adalah warga negara. Tugasnya apa warga negara? Tugasnya salah satunya dia adalah harus menghormati pemenuhan hak atas orang lain. Nah, kita seringkali melihat bahwa apakah hak itu, hak asasi saya, itu boleh saya gunakan sebebas-bebasnya. Nah, ini yang kemudian karena kita hidup dengan orang lain, maka ketika kita punya hak, maka hak itu harus berkaitan atau beririsan dengan hak orang lain. Jadi disinilah letak tanggung jawab dari pemangku hak atau warga negara itu adalah saling menghormati hak orang lain agar tidak terjadi konflik atau perbenturan. Bukan berarti karena saya punya hak,
saya bebas melakukan apa yang saya kehendaki. Tidak demikian, karena masing-masing punya batasan berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis hak asasi manusia. Kenapa ini perlu? Karena ternyata hak asasi manusia itu ada jenis yang boleh dibatasi. Tidak semua itu karena ini hak saya bebas menggunakan semaunya saya. Nah, kategori atau jenis pembeda jenis hak asasi manusia itu, rekan-rekan semua, itu ada dua. Nah, ya. Ada yang disebut dengan kategori non-derogatable right, dan yang kedua adalah derogatable right. Nah, apa sih perbedaannya? Yang disebut dengan non-derogatable right, saudara-saudara, adalah satu hak yang dia tidak dapat dibatasi dalam kondisi atau situasi apapun. Nah, kemudian ada yang kedua, kategori yang lain yang disebut dengan derogatable right. Apa itu derogatable right? Derogatable right itu adalah hak yang dapat dibatasi. Tentu pembatasannya ini ada pengaturannya, tidak hanya sekedar dibatasi. Pembatasannya pun harus didasarkan pada peraturan. Misalnya untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat, untuk alasan keamanan nasional, dan ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal ini. Nah, kemudian non-derogatable right itu jumlah haknya yang tidak dapat dibatasi, itu jumlahnya sedikit atau limitatif. Nah, yang tidak termasuk dalam kategori non-derogatable right, saudara-saudara, itu masuk dalam kategori derogatable right. Jenisnya lebih banyak. Nah, kita akan lihat contoh dari atau jenis hak yang masuk dalam derogatable right itu apa saja. Nah, yang masuk dalam kategori non-derogatable right itu menurut Undang-Undang HAM adalah ini, hak hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak atau kemudian hak diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan yang terakhir hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, ini adalah kategori jenis hak yang disebut dengan non-derogatable right. Selebihnya adalah masuk kategori derogatable right. Artinya hak-hak yang lain itu boleh dibatasi oleh negara dalam pertimbangan atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, hak itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Ya, karena kalau tidak digunakan secara bertanggung jawab, tentu peraturan perundang-undangan punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Kemudian, ini pelanggaran HAM. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian jenis-jenis hak, kemudian prinsip-prinsip HAM. Nah, sekarang kita bergeser pada yaitu pelanggaran HAM. Nah, apa sih pengertian pelanggaran HAM? Pengertian pelanggaran HAM itu dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya. Nah, pelanggaran HAM adalah, nah, ini menurut Undang-Undang HAM, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, ya. Jadi pelakunya bisa orang atau kelompok, ya, termasuk aparat negara, itu juga bisa masuk pelaku pelanggaran HAM. Kemudian pelaksanaan perbuatannya itu disengaja maupun tidak disengaja atau lalai. Jadi tidak perlu ada faktor kesengajaan, tapi tidak sengaja itu juga masuk. Yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Ini pengertian dari undang-undang HAM. Jadi ini yang disebut dengan pelanggaran. Jadi ada satu tindakan secara melawan hukum, itu berakibat apa? Bentuknya mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut dari hak yang dimiliki oleh seseorang atau satu kelompok. Ini pengertian pelanggaran HAM. Kemudian kita lihat korban dan pelaku. Pada lazimnya dalam setiap pelanggaran HAM itu kita mengidentifikasi ada satu yang disebut dengan korban pelanggaran HAM, yang kedua ada yang disebut dengan pelaku pelanggaran HAM. Nah, apa sih pembeda dari korban dan pelaku? Nah, kalau kita lihat korban adalah orang. Nah, orang ini tadi bisa dikategorikan orang itu sebagai individu atau orang itu sebagai kelompok. Jadi bisa satu orang atau satu kelompok atau satu komunitas yang merupakan objek dari satu tindakan. Dia menjadi objek atas pelanggaran itu. Itu disebut dengan korban. Kemudian karena ada korban,
pada sisi lain ada dalam konteks pelanggaran HAM itu yang disebut sebagai pelaku. Nah, pelaku itu apa? Pelaku itu adalah orang itu bisa sebagai satu individu atau kelompok yang melakukan tindakan pelanggaran HAM. Nah, ini pembeda antara korban dan pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian berikutnya, aktor pemenuhan dan perlindungan HAM. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pemenuhan dan perlindungan HAM, siapa sebetulnya yang punya kewajiban utama? Nah, yang punya kewajiban utama, saudara, itu yang disebut dengan state actors atau aktor negara atau pemerintah. Kenapa? Karena negara yang punya kewenangan, negara yang diberikan mandat dan kewajiban dan peraturan itu, negara yang punya kekuasaan dan seterusnya. Sehingga peran utama kalau kita belajar dari prinsip HAM adalah peran utamanya adalah pada pemerintah atau negara ini. Peran utama dalam konteks pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, tetapi peran itu bisa juga didukung oleh yang disebut dengan aktor non-state actors. Yaitu siapa? Yaitu bisa individu atau bisa kelompok sosial, kelompok masyarakat, kelompok organisasi keagamaan, dan lain-lain. Nah, mereka yang merupakan non-state actors atau individu atau kelompok, itu kalau mereka adalah masuk dalam konteks, kalau mereka concern-nya atau fokusnya pada bidang pemenuhan atau perlindungan HAM, maka mereka lazimnya disebut sebagai human rights defenders. Human rights defenders atau orang-orang yang memang memfokuskan dirinya untuk melakukan advokasi atau pembelaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia itu. Nah, ini kelompok ini ya tidak hanya ada di Indonesia, di beberapa negara di dunia juga mereka ada memang individu-individu atau kelompok yang concern pada konteks perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oke. Nah, itu tadi ternyata slide saya sudah habis. Ini email saya. Nah, saya kalau masih ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan keyakinan. Nah, keyakinan ini memang satu isu yang sensitif, apalagi di Indonesia. Maka ya memang menurut saya itu kan karena sensitif ini ya memang pemerintah mensikapinya ya harus tepat ya. Nah, kalau kita belajar dalam konteks berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan itu ya, secara teori kan ada yang disebut dengan faktor internum dan ada faktor eksternum. Faktor yang itu melekat sebagai internal, faktor yang melekat secara eksternum. Idealnya memang negara tidak ikut ketika sesuatu itu menjadi faktor intern keyakinan saya misalnya. Nah, itu kalau masih diekspresikan sebagai keyakinan individu, maka di situ nggak ada masalah. Nah, tapi yang menjadi problem adalah ketika keyakinan saya itu saya bentukkan dalam bentuk ekspresi menjadi faktor eksternum. Nah, memang ini yang menjadi problem adalah kalau kemudian kita ekspresikan menjadi sesuatu hal yang itu beririsan dengan kepentingan orang lain, ya mungkin disitulah akan terjadi sesuatu hal. Nah, secara prinsip bahwa persoalan diskriminasi menurut saya kita semakin hari perbedaan menurut pandangan saya yaitu semakin hari kita semakin bisa saling memahami. Nah, artinya dengan faktor ini tentu yang harus kita perlu lakukan adalah kita sering berkomunikasi dan saling memahami gitu. Karena mungkin saja kita mencurigai karena kita tidak memahami sehingga kita perlu saling berkomunikasi dan saling mencoba memahami, dan kemudian kita duduk bersama, kemudian membuat satu regulasi yang sama-sama enak atau bisa dipahami oleh semua. Ya, terima kasih. Memang yang pengalaman saya ya dan teori yang saya pelajari dalam konteks teori dan praktek dulu ketika saya masih menjadi Direktur LBH Surabaya, salah satu concernnya adalah berkaitan dengan advokasi hak asasi manusia. Nah, salah satunya yang saya lihat memang saya sih melihat dibandingkan dengan zaman saya dulu, mungkin juga dengan zaman senior saya yang dulu, pemenuhan HAM itu saya melihatnya memang ada satu intensi peningkatan. Jadi ada tanggung jawab pemerintah atau negara itu semakin meningkat ya, meskipun masih banyak
yang harus diperbaiki. Nah, salah satunya dulu yang zaman dulu adalah berkaitan dengan hak sipil dan politik. Dulu hak menyampaikan pendapat itu sesuatu yang sangat mahal ya, maksudnya berserikat dan berkumpul itu sesuatu yang hak yang luar biasa. Artinya kalau kita melakukan itu risikonya cukup tinggi. Nah, sekarang ini secara umum hak itu sudah diapresiasi, meskipun dalam beberapa hal tertentu masih ada yang menganggap masih bermasalah. Nah, sekarang kalau saya sih concernnya pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang masih harus terus didorong pencapaiannya. Salah satunya misalnya adalah pemenuhan hak atas kesehatan. Nah, hak atas kesehatan ini kan accessibility-nya kan belum merata ya, masih di beberapa daerah tertentu dan masih menjangkau kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu yang harus menjadi difokuskan. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah hak atas pendidikan. Nah, kita yang di perguruan tinggi, alhamdulillah kita kelompok yang beruntung ya kan, bisa mengenyam perguruan tinggi, sekolah di kampus yang mungkin terbaik di Indonesia dengan fasilitas yang cukup. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang akses atas pendidikan secara umum, bukan termasuk pendidikan tinggi, itu terbatas. Sehingga atas pendidikan ini yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar harus dipenuhi dan juga harus dialokasikan anggaran khusus. Nah, ini yang masih menjadi PR. Jadi saya melihatnya hak ekonomi, sosial, dan budaya ini masih menjadi sesuatu yang mahal kita, sehingga kita perlu mendorong dan perlu bersama semua pihak agar pemenuhan hak ini agar dapat segera terrealisasikan secara bertahap.